Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Nah ini majuan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra. Bim. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kan? Iya kan? Mulai hari ini. Tahu gak sih lo? Lo tau gak sih kalau lo tuh goblok namanya? Katanya mama mau kasih bayinya ke Tante Lia sama Om Adi. Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus. Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu Om, Dara dipanggil Tante? Gak bisa mereka begitu aja seenak-enaknya. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya Dara itu belum siap. Aku serius, Ra. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Dara kayaknya ragu. Coba kamu ngomong sama dia. Ini demi anak kamu juga. Tapi yang paling kasihan kalau anaknya disebut anak haram dong ya. Iya, karena anaknya nggak tahu apa-apa. Tapi anaknya. Maksudnya ini beberapa kali terjadi di lingkungan aku sendiri gitu. Yang benar kata Nasnin paling cuman sebatas, nggak tahu ya, maksudnya kalau di daerah lain, maksudnya di Jakarta nih, di tempatku beredar gitu, kayaknya nggak ada sih yang sampai dikatain anak haram depannya aja tuh nggak ada. Malah bahkan di depan si anak ini orang-orang ya gimana gitu, ibu-ibu biasa kan depan orangnya ya biasa aja. Cuman mungkin pas si anak ini udah kemana ya pasti diomongin lah, pasti gitu. Oke. Jadi kita anggap cukup memuaskan lah ya, atau cukup perfect lah ya. Oke. Nah, sekarang nih kita akan bicara agak serius nih. Apa tuh? Tapi tetap santai. Iya. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau jawab? Aska apa Nasnin? Tergantung pertanyaannya. Nah, kalau gitu karena Aska barusan jawab, jadi Aska dulu. Iya. Mampus. Bagaimana menurut kalian mengenai kehamilan di luar nikah? Aduh, gimana ya? Kalau aku sendiri sih tidak memandang itu sesuatu yang buruk, jujur. Karena itu buruk atau enggak, itu balik lagi ke si keluarga yang menerima. Kan sebenarnya yang mencap itu buruk, menurutku ya, ini subjektif. Menurutku yang mencap itu buruk kan sebenarnya lingkungan. Tapi di film ini tuh ditunjukin dampak buruk secara psikologis dan kesehatan juga yang ternyata yang nggak baik gitu, terlalu dini untuk punya anak tuh gitu. Cuma kalau dibilang kan banyak ya yang kayak wah dia tuh udah perempuan tanda kutip murah segala macam, itu sering tuh omongan-omongan kayak gitu keluar. Cuma menurutku itu balik lagi ke si keluarganya sih. Kalau keluarganya fine-fine aja, menerima juga, ya kenapa mesti dicap yang enggak gitu sih. Ibarat kata itu kalau di Amerika, kalau pasangan hamil belum menikah, hamil malah dikongretsin ya sama orang-orang sekitar ya. Iya, it's not a problem. Dan itu kan juga kayak ya itu insan baru, manusia juga gitu. Dan bahkan mungkin yang mendorong seseorang untuk melakukan aborsi gitu ya, itu sebagian besar kan lingkungan kan, karena nggak mau dicap buruk sama lingkungan, akhirnya jadi ngebunuh manusia lain gitu, menurutku. Oke. Kalau Nasnin gimana, Nasnin? Kalau aku kehamilan di luar nikah itu, kalau memang itu nggak accidentally, aku pikir oke. Cuma kalau accident, itu berarti kan mereka berpikirnya nggak ke depan. Nggak ada, sebenarnya itu nggak ada kata accident sih.
iya ya. Nah, dalam arti seperti ini. Iya dong, nih lu coba lalu melakukan itu kita, masa accident. Kalau kita lagi jalan, tiba-tiba dari sebelah kanan ada mobil nabrak kita, itu accident. Iya. Tapi kalau kita ada mobil di depan kita, tapi kita jalan ke depan dia dan kita tabrak, it's not an accident. Kalau yang mengenai sebenarnya sih nggak ada kata accident sih. Iya ya, mungkin yang aku maksud adalah gini, karena di sini kan Dara sama Bima masih sangat muda gitu ya. Ya, they're not planning having a child gitu ya. Maksudnya ini bukan plan mereka gitu. Mungkin ya accident mungkin nggak tepat, apalah bahasa politically correctnya ya gitu. Cuma maksud aku di sini karena kalau di luar kan having a baby itu ketika di umur yang udah matang, udah settle, udah segala macem lah gitu kan. Dan yang paling utama menurut aku adalah si ibunya gitu kan. Karena di sini kelihatan kan akibatnya tuh wah jangka panjang gitu. Jadi kalau ada kehamilan di luar nikah gitu, itu menurut aku harus jadi satu hal yang memang sudah dipikirkan gitu. Efek-efeknya apa gitu. Karena 2 garis biru ini hadir di sini tuh untuk ngeliatin nih, ini loh resiko dari ini. Mungkin bukan accident, mungkin bahasa tepatnya gitu ya. Cuma menurut aku kalau ada kehamilan di luar nikah itu memang harus udah dipikirin gitu. Emang udah siap atau belum gitu loh. Karena kalau di sini kelihatan banget nggak siap itu ya ibunya si Zaranya nih si Dara nih masih muda banget, masih punya plan ini itu kan jadi screwed up begitu aja nih gitu kan. Ketika ada ini gitu kan. Jadi nikah dulu, kejar paket C, gini-gini. Itu yang menurut aku kehamilan luar nikah harus dipikir sejauh itu gitu loh. Dan akhirnya ini adalah salah satu bukti nih kalau misalkan sex education di Indonesia tuh nggak belum maksimal gitu. Karena yang mungkin salah satu yang aku tadi akhirnya notice ya, yang aku kurang suka dari 2 garis biru, ada ketika Rahel Amanda kakaknya Bima itu dia bilang makanya lo pakai lo pakai kondom gak sih kayak gitu kan. Itu dilontarkan kayak jokes gitu, jadi kayak kita ketawa gitu. Padahal menurut aku ya itu pendekatan, ada alasan sendiri lah dari Gina Esnurnya ya gitu. Cuma aku kayaknya akan lebih suka kalau pendekatannya lebih ke edukasi, kayak lo tuh gimana sih gini gitu loh, kayak lo harusnya pakai kondom dong gitu. Karena kan kalau ya urusan seks tuh udah urusan privasi ya gitu. Jadi ya kita sebagai orang dewasa itu harus udah tahu konsekuensinya apa dan sex education itu sendiri gitu sih. Kalau menurut aku yang penting kehamilan luar nikah adalah kedua orang tuanya nih udah siap gitu sih. Karena kalau nggak siap ya contohnya aja Dara sampai diangkat rahimnya lah, umurnya belum siap lah, pun ngerepotin orang tua lah gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih, harus tahu resiko. Diangkat rahim itu artinya nggak bisa punya anak lagi loh. Iya betul. Nah itu kan risky kan gitu. Umur mereka itu kan baru tingkat akhir ya, kurang lebih seumur kalian ya. Tunin makanya hati-hati. Lagi. Nah tadi itu justru salah satu yang memorable juga yang tadi Nasnin gak suka. Saya justru suka dalam arti pelontaran daripada sex education itu mengenai kondom itu dengan bercandaan. Kenapa? Supaya beberapa orang itu tidak terlalu sensitif, ngerti gak? Kalau kita pelajarin ini harusnya tanda kutip sensitif. Yang kedua itu supaya tidak kesannya itu tanda kutip itu dikotbahi, menggurui kali ya, menggurui atau preaching. Bener sih. Iya. Kan bisa aja orang tuanya nih isanya yang ngomong kamu ini harusnya gini. Kan kita nonton kan sepertinya kok ini kok di-preaching banget sih. Gue udah tahu, maaf kata penonton pasti udah tahu, pasti yang usia-usianya pasti remaja, siapa sih yang nggak tahu kondom. Maaf kata ya kita terbuka aja, pasti mereka udah tahu kondom itu apa, bener kan? Iya. Jadi kalau saya pribadi itu saya cukup suka dengan pelontarannya itu dengan cara bercanda. Jadi orang juga nangkep tapi nggak terlalu merasa digurui yang tadi Nasnin bilang ya. Iya, makanya aku tadi bilang mungkin Gina Esnur sendiri udah punya alasan kali ya kenapa memilih pendekatan seperti itu. Iya sih, setuju. Oke, nah sekarang ini tadi ngomongin mengenai sex education
ya. Tadi kalau menurut kalian sex education itu seperlu apa sih? Atau bermanfaat gak? Siapa dulu nih? Lu dulu deh, Nin. Kan jawaban lu lebih bagus, ntar gue tinggal copy saja. Kalau menurut aku penting sih, penting banget. Ya salah satunya contohnya di 2 garis biru ini ya. Anjir, cuma gara-gara semalam langsung hancur semua gitu kan. Maksudnya kayak plannya mau gini, mesti muter balik, ubah semuanya gitu kan. Keluar sekolah, segala macam, ya kerja, ya ini gitu kan. Jadi menurut aku harus tahu resiko banget gitu. Dan kayaknya seks itu harus, kenapa ya? Mungkin salah satu dari tadi scene favorit aku Bima sama Cut Mini ini adalah mereka akhirnya bisa ngobrolin seks dengan sangat ringan gitu. Ya kan? Setelah kejadian itu gitu. Harusnya kayaknya tuh hal seks ini bisa diomongin seringan itu sama orang tua, sama orang-orang terdekat gitu. Karena ya mau tahu dari siapa lagi gitu. Daripada lo tahu dari internet makin ngawur gitu kan. Mendingan lo tahu dari orang terdekat yang educate lo gitu. Ya kan? Itu sih menurut aku. Dan ya harus jadi obrolan meja makan mungkin kali. Nggak tahu lah ya. Cuma kita jadi obrolan ringan gitu. Nggak jadi tabu, nggak jadi canggung gitu kalau ngomongin itu gitu. Tapi gue mau nanya nih, dari pernyataan lo kayak gitu, kalau lu sendiri pernah membicarakan perihal itu nggak sama orang tua lu? Jujur enggak sih. Yang enggak. Ya adalah gue kayak ketika gue pertama kali menstruasi gue dibilangin ini gitu. Tapi kalau ngobrolan kayak gitu enggak sih. Dan memang karena budaya kali ya. Kalau Aska gimana? We talk about it a lot. Gak tau sih. Dari awal emang lumayan terbuka perihal kayak gitu. Yang aku sendiri akhirnya pas gede untuk mendengar atau mengetahui hal-hal seperti itu yang nggak tabu gitu. Jadi dari orang tua Aska udah dapat informasi kurang lebih ya? Iya, betul. Nah ini cukup menarik sih. Sebenarnya emang agak susah kalau kita menyampaikan kepada anak sendiri atau kita bertanya pada orang tua sendiri kan agak awkward ya. Nah itulah gunanya kadang-kadang itu sex education itu di sekolah-sekolah. Namun di Indonesia ada beberapa sekolah masih menerapkan memanggil guru istilahnya atau memanggil ahli baik itu OBGYN segala macam itu untuk menerangkan tentang sex education yang sesuai dengan umur. Nah kalau menurut saya sih itu jadi lebih terbuka anak, karena kita kadang-kadang itu bertanya kepada orang yang kita nggak kenal, kita kan tanya secaplak-caplaknya, ngerti gak? Iya benar. Nggak mungkin kita tanya ke orang tua kita yang secablak-cablaknya, yang pikiran yang tanda kutip sekotor apapun yang kita ingin tahu, padahal yang kita ingin tahu nih, benar kan? Karena kita pasti ada sungkan, bahkan ke om tante pun kita pasti akan lebih sungkan juga daripada orang yang kita nggak kenal yang diundang, seperti itu sih, yang ahli kita bilangnya. Iya. Oke. Nah berikutnya mengenai aborsi, menurut kalian gimana? Nggak bener lah. nggak tahu ya, tapi kalau menurutku sih nggak bisa dibenarkan, apalagi dengan cara-cara yang tadi Mas Bibi jelaskan kan, itu kayak aduh. Saya akan rubah pertanyaan saya adalah, kalau Aska hamil di luar nikah apakah akan kepikiran aborsi? Enggak. Dengan resiko dalam arti whatever it takes ya, kayak Avenger ya. Betul. Ya, di outdoor juga kan whatever it takes. Oke, whatever it takes lah sekarang di zamannya. Nah kalau Nasnin gimana memandang aborsi? Aborsi depends sih alasannya apa. Depends, karena kan macam-macam kayak ya ada yang resiko lah kalau misalkan kehamilan dilanjutin, ada segala macam. Jadi depends alasannya sih, nggak bisa kalau aku nggak bisa langsung yang nggak gitu ya, karena aborsi juga ada yang memang untuk medis, misalkan memang udah nggak bisa, memang udah apalah gitu ya, mungkin dari medis gitu. Tapi aborsi menurut aku depends sih, dan tergantung ya individunya masing-masing. Kembali lagi ke alasannya tuh apa gitu, karena macam-macam kan ya. Aborsi itu bukan karena tadi misalkan nanti salah lagi nih, bukan kecelakaan ya, cuma yang tidak direncanakan gitu misalkan ya. Itu bukan, menurut aku aborsi nggak hanya selalu tentang kehamilan tidak direncanakan aja gitu, cuma macam-macam gitu. Jadi pembahasannya juga ada luas gitu, tergantung alasan si ibu dan bapaknya ya. Oleh sebab itu saya persempit, kalau Nasnin hamil di luar nikah, nah
ditembaknya kan langsung seperti itu. Kalau kita ngomong, oh ini kehamilannya nggak bisa dipertahankan, bisa membahayakan ibu dan anak, atau pilih salah satu atau dua-duanya akan meninggal, istilahnya kan itu kan indikasi medis. Nah kalau kita persempit, bayinya sehat tapi karena tanda kutip kecelakaan itu, hamil karena tidak direncanakan. Di umur sekarang ya? Yes. Di umur sekarang kayaknya agak susah sih. Kalau ini mungkin bisa ngomong beda lagi gitu. Cuma kalau ini harusnya dipertahankan karena I think gitu, aku cukup tahu ketika melakukan sesuatu yang oke, ini resiko begini. Jadi kalau misalnya itu kejadian gitu, harusnya aku udah tahu dari awal sih gitu. Jadi harusnya nggak akan ada penyesalan sih menurut aku kalau edukasinya jelas ya. Maksudnya oke, ya udah ini kejadian, ya udah gitu, ya udah jalanin aja gitu. Nggak, menurut aku harusnya nggak ada penyesalan kalau edukasi itu oke gitu ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Whatever it takes ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana menurut kalian mengenai memberikan anak untuk diadopsi? Yang awalnya kan direncanakan untuk diberikan ke om tante, dan ini yang cukup fakta, yang cukup lucu sih. Banyak kejadian kehamilan di luar nikah yang sekali berhubungan badan langsung hamil, tapi tidak sedikit juga pasangan-pasangan yang sudah sudah mencoba berpuluh-puluh kali bayi tabung dan lain-lain, ternyata masih nggak bisa punya anak sampai puluhan tahun. Nah, sekarang ini kita bicara mengenai memberikan anak untuk diadopsi. Kalau kalian gimana? Menurut kalian? Coba dulu nih. Film ini. Paling enak sih Aska dulu supaya dia nggak mengcopy paste. Nasni dulu, Nasni mau jawab nih. Siapa? Aku? Nasni dulu aja. Memberikan anak, aduh gimana ya? Seperti di film ini. Sebenarnya rancu nggak sih? Itu rancu nggak sih? Karena bisa kayak mutualisme sih. Karena kan mutualismenya dari mana nih? Karena maksudnya orang tuanya masih muda, mereka masih bisa melakukan hal-hal senormalnya dan anaknya dia yang jagain gitu kan. Itu menurut aku ya win-win kali ya, bisa dibilang gitu. Maksudnya ya sama-sama diuntungkan gitu. Cuma balik lagi, namanya anak kan, apalagi misalkan dalam waktu yang lama ya nggak bisa dipindah-pindah begitu aja gitu kalau menurut aku. Apalagi kalau dari kecilnya tahu, dari kecil jarang ketemu orang tuanya, maksudnya jadi bingung kan, ini mana yang mana yang om, yang mana yang tante, yang mana yang ibu, yang mana yang bapak gitu kan. Jadi kalau di film ini memberikan anak bisa jadi satu solusi. Cuma ya kita balik lagi ke Dara sama Bimanya sih, karena kan Dara sama Bimanya juga akhirnya menyadari gitu kan, kayak anaknya tuh Precious sebenarnya gitu ya, ya mereka nggak seharusnya kayak gitu atau gimana lah gitu. Maksudnya mereka merasa punya kepemilikan atau apalah, I don't know gitu. Cuma itu kan gitu. Jadi menurut aku tergantung banget kalau untuk itu. Kalau di film ini apalagi si Dara udah diangkat rahimnya. Iya makanya. Itu. Terus yang berikutnya tuh ikatan batin, mungkin dalam arti kan yang salah satu yang diungkapkan oleh ibunya si Dara bahwa ya yang pas marah-marah yang gara-gara ya si Cut Mini bilang ini si Bima nih lagi belajar jadi seorang ayah, sedangkan si ibunya Dara langsung ngoceh, anak ibu nih baru mau belajar jadi ayah, sedangkan anak saya sejak saat dia hamil dia udah jadi seorang ibu. Iya. Tekankan tuh sebenarnya itu selama 9 bulan itu udah ada ikatan batin, bahkan sudah digambarkan ini gimana cara, maksudnya pas dendang-dendang gimana tuh ikatan batin dari Dara dengan bayinya itu diperlihatkan sebenarnya sih. Nah iya. Kalau Aska gimana Aska mengenai adopsi? Aku nggak tahu sih harus kasih opini apa, karena rancu ya kalau misalnya ngasih anak untuk adopsi itu kayak open up for adoption. Nggak ngerti sih, aku takut salah banget sumpah. Soalnya rancu sih, bener kata Nasnin, gimana orang tuanya. Jadi nggak berani kasih opini apa-apa deh, rancu banget. Kalau di film ini aja main aman kita di film ini.
kalau di film ini sih sorry nih, kayaknya emang win-winnya diserahkan sih sebenarnya, karena si Daranya sendiri pun begitu kan. Jadi kayak aduh, gue mau komen gimana ya, karena si Daranya sendiri entah kenapa mungkin karena masih muda juga, ambisinya masih gede banget. Kayaknya dia masih mau ngejar banget apa yang pengen dia kejar gitu. Jadi kayaknya sih kalau dilihat dari kalau dari ini ya, pandangan audiens ya, kayaknya emang win-winnya diserahin sih. Tapi kan ikatan orang tua sama anak nggak bisa dipisah gitu aja. Tapi kan ibunya Bima kan ngomong, mereka nggak mandang kita. Maksudnya dalam itu kenapa nggak bayinya itu diserahkan ke kita aja untuk dibesarkan sebagai kakek nenek. Iya. Ya tapi kan balik lagi ke solusi win-win. Mungkin melihat kondisi keluarganya Bima yang demikian, it will be better kalau anaknya di gave up for adoption. Nah, atau kenapa nggak ayah ibunya si Dara yang gedein? Nah ya itu balik lagi sih mereka. Ya mungkin win-win solution di sini karena pasangan om dan tante ini juga emang lagi apa ya, memang pengen adopsi kali ya. Maksudnya iya benar-benar. Emang mereka nih udah berusaha sekian lama gitu. Jadi karena ini saudaranya gitu, jadi ya mungkin jadinya dianggap win-win solutions gitu. Walaupun ya benar sih, akhirnya ketika kita udah mulai ke akhir, oh iya sebenarnya ibunya Bima dan bapaknya Bima bisa banget merawat anak ini gitu. Nah ini ada kejadian juga sama teman saya, waktu itu diadopsi anak karena orang tuanya itu orang tua yang mampu, punya banyak anak, tapi tante dia memberi kesempatan ke orang tua kan tuh tetap bermain. Nah akhirnya dia udah ada ikatan batin sampai 5 tahun diminta balik. Nah ya itu kan? Yang tadi aku sakit hatinya itu sakit hatinya itu bagi orang yang apa, yang kita maksudnya di satu sisi sebagai orang tua kandung kan ingin nih emang nggak mampu, tapi di satu sisi sebagai, kalau kita lihat sebagai orang yang mengadopsi, ya kita kan udah mencurahkan seluruh perhatian kita sebelum menjadikan dia anak kan, seperti itu sih. Iya ya, itu juga yang tadi aku bilang sih, makanya ya anak nggak bisa dipindah-pindah gitu kan gitu. Kalau misalkan memang dia mau diadopsi ya harus tahu resikonya, harus tahu apa ya akibatnya kali ya. Jadinya ya hubungannya apalagi dipanggil om dan tante pula gitu kan. Jadi waduh kampret banget ya gitu. Abang lagi mas atau abang kakak. Iya. Lucu banget. Nah berikutnya adalah kalau tadi kan seperti dibilang juga tuh, nah apa ini sebenarnya yang bermasalah itu bukan keluarga. Kalau keluarga marah paling meledak, habis itu padam ya. Iya benar. Yang paling susah itu adalah sanksi sosial. Betul. Untuk ya untuk siapa aja sih sebenarnya sih. Kalau di dalam dunia nyata itu adalah sanksi sosial itu sebenarnya itu digunakan agar norma-norma itu tetap terjaga. Nah, tapi misalkan kalau sudah kejadian seperti saya kehamilan di luar nikah, dalam arti itu habis itu kebetulan mereka itu pengen bertanggung jawab, bahkan tidak mau mengaborsi, sebenarnya itu apakah masih seberapa perlu sanksi sosial dan seberapa besar harusnya diberikan sanksi sosial untuk mereka yang melakukannya itu? Sanksi sosial sebesar apa? Tergantung lingkungannya sih menurut aku. Kalau sanksi sosial, karena kan normanya beda-beda ya. Norma tuh maksudnya nggak tertulis gitu ya. Kayak misalkan ada misalnya di satu daerah yang hukumannya bisa gimana, Kalau sanksi sosial sendiri ya balik lagi ke nilai-nilai di masyarakat itu gitu. Kalau misalkan di Indonesia misalkan sanksi sosialnya dikucilkan segala macem, gimana ya? Mungkin orang-orang yang nggak setuju gitu, tapi aku pun juga mungkin rada nggak setuju gitu, karena ya tapi namanya norma ya udah ada, maksudnya ada di lingkungan kita gitu. Jadi gimana cara ngapusnya ya? Maksudnya gimana cara menghilangkan norma tersebut gitu? Nilai-nilai yang udah ada di lingkungan gitu sih. Kalau seberat apa? Ya balik lagi tergantung bisa ditentuin seperti gak sih? apa. Iya benar. Kan ada istilah di mana bumi bijak di situ langit dijunjung ya, istilah kan seperti itu ya. Jadi
kalau di luar negeri mungkin nggak ada masalah hamil di luar nikah, tapi kalau di Asia Betul. masih ada masalah, dan itu bukan mana yang benar mana yang salah, itu tergantung persepsi kita. Betul. Bahkan kalau kita mau itu baru ngomong sanksi sosial, belum berbicara tentang nilai-nilai agama ya. Nah, tapi itu nilai agama kita nggak usah bicarakan di sini. Nah, kalau menurut kalian harusnya sebatas atau sebesar apa sih sanksi yang sosial, yang sampai sebatas apa sanksi sosial diberikan kepada mereka? Sampai sebatas apa, seberapa lama? Seberapa lama? Kayaknya aku juga bingung kalau ditanya ini. Cuma sanksi sosial di sini kan kayak dikucilkan, diomongin ya. Benar. Ibunya Bima kan juga ngomongnya satu kampung udah denger, satu kampung udah ngomongin gitu. Kayaknya sanksi sosial di lingkungan tuh masih sekedar diomongin ya, dikucilin yang kita juga nggak bisa menghindari gitu. Tapi menurut aku ya kayak gitu juga ntar lama-lama juga hilang sih, namanya juga gosip ya. Itu lama-lama juga hilang sih. Tapi kalau di ukurannya apa, kayaknya menurut aku di Indonesia masih sekedar dikucilin, digosipin gitu. Belum sampai ada kan mungkin bisa dihukum pancung tengah lapangan kayak atau apa gitu kan, macam-macam kan. Gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin masih kayak sekedar dikucilin atau digosipin sama lingkungan orang gitu sekampung kali lah ya, se-RT. Tapi yang paling kasihan kalau anaknya disebut anak haram dong ya. Iya, karena anaknya nggak tahu apa-apa. Tapi kena anaknya. Maksudnya ini beberapa kali terjadi di lingkungan aku sendiri gitu. Yang benar kata Nasnin paling cuman sebatas, nggak tahu ya, maksudnya kalau di daerah lain, maksudnya di Jakarta nih, di tempatku beredar gitu, kayaknya nggak ada sih yang sampai dikatain anak haram depannya aja tuh nggak ada. Malah bahkan di depan si anak ini orang-orang ya gimana gitu, ibu-ibu biasa kan depan orangnya ya biasa aja. Cuman mungkin pas si anak ini udah kemana ya pasti diomongin lah, pasti gitu. Jadi ya memang sanksi sosial kan memang konsekuensi yang harus diterima bila kita melanggar nilai-nilai norma-norma yang ada ya di masyarakat, betul ya? Itu memang, betul. Ya tadi yang saya bilang itu di mana bumi pijak di situ langit dijunjung. Kita nggak boleh protes, lo di sana nggak diinin. Ya udah, kalau di sana nggak digituin ya lo pindah aja ke sana kan, gitu kan, paling gampang kan. Iya Benar. Nah, kalau untuk yang ini kan juga selain berefek kepada si kedua orang pelaku, walaupun keduanya itu sudah ingin bertanggung jawab segala macam ya, atau bahkan ke keluarganya kan, keluarga besarnya, bahkan kakaknya si Bima bilang, lu gimana, gue harus ngomong apa ke keluarga calon suami gue, pasti kan dianggap jangan-jangan nanti mereka bilang, oh ini bukan dari keluarga yang baik-baik nih, ngapain lu kak menikah sama anak perempuannya, seperti itu kan. Rempet itu benar mempengaruhi sih, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bila seorang gadis hamil di luar nikah, apakah dia harus menikahi dari orang yang menghamilinya? Kalau menurut kalian? Enggak. Aduh, solid banget enggak gue. Enggak. Tapi kalau di Indonesia tuh susah nggak sih? Maksudnya aku nggak tahu ya, karena aku juga tapi masih kan SMA gitu. Pertanyaannya kan harus atau enggak nih? Kalau misalnya kita bisa memilih, ya enggak juga. Cuma kan kalau misalkan ngurus-ngurus surat gitu, bukannya akta tuh ada surat kawinnya dulu dari orang tuanya gitu nggak sih? Atau enggak? Aku nggak tahu soalnya. Iya. Kurang tahu juga tuh. Cuma kayaknya ngurus-ngurus surat di Indonesia kayak masih susah deh. Kalau susah ya. Nah itu gimana tuh Mas? Kalau mungkin Mas tahu gitu kayak ngurus surat kalau misalkan orang tua tidak menikah gitu, apakah nanti bisa nggak sih anak-anaknya mudah gitu kak ngurus akte segala macem? Ya pasti kan harus ada nama, yang soalnya yang paling utama kan nama ibu kandung. Iya. Di kamu daftar apa? Maaf, mau konfirmasi dahulu tanggal lahir, nama ibu kandungnya siapa? Bukan nama ayah kandung ya? Iya. Berarti nggak masalah tuh ya untuk surat-surat? Harusnya nggak masalah, harusnya nggak ada masalah. Cuma tadi sekolahan, cuman nggak ada nama ayah kandung, seperti itu sih. Atau
Atau istilahnya kan sebenarnya sih ada mungkin kan pas akte kelahiran kan. Iya. Mungkin kan tidak ada nama ayah, nah itu dia. Atau ada tapi istilahnya dia ada nama ayah tapi dia nggak menikah. Soalnya di satu sisi seperti ini, misalkan kalau hamil itu dengan dalam arti suka sama suka dan istilahnya yang satu itu orang yang baik-baik, tapi kalau gimana kalau ternyata itu yang prianya itu nggak baik-baik, apakah harus ditanggapi itu ya? Nah, itu misalnya dia dia yang perlu diperkosa, dikonsider. dia diperkosa oleh tetangganya sampai hamil, apakah perlu menikah dengan tetangganya tersebut? Iya Udah sih. lah, iya kan? Soalnya kebanyakan kasus di Indonesia kejadiannya kayak gitu. Aku sampai pernah berantem sama guru PKN ku. Aku juga nggak ngerti ya, maksudnya kan dia pendidik PKN gitu kan, bisa-bisanya mengeluarkan statement kalau misalnya ada seorang perempuan diperkosa, seharusnya dinikahin aja sama yang merkosa. Udah gila kali, nggak kayak gitulah. Iya. Nah itu dia dalam arti. Nah kalau misalkan kalau diperkosa mah kita gampang tahu. Tapi misalkan kalau sebenarnya diperkosa dengan orang yang nggak dikenal atau dalam arti diperkosa oleh pacar sendiri atas paksaan tanda kutip ya. Iya. Nah itu kan juga kan apakah wajib dinikahkan atau kalau wajib dinikahkan ada dua kemungkinan nih laki-laki menjadi tambah baik atau kemungkinan laki-laki menjadi tambah buruk karena menikah itu bukan belum tentu jadi solusi untuk mereka. Iya betul. Iya benar. Nah ini hal yang menjadi masalah lanjut lagi nih. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar hamil terus menikah pasti happily after ya istilahnya gitulah. Tapi ada beberapa orang juga yang saya kenal juga memang hamil di luar nikah pas waktu sekolah SMA sekarang happy aja nanti anaknya. Iya benar. Dia menikah habis itu suaminya baik-baik aja ya udah. Tapi kalau ditanya harus atau enggak kan nggak harus mas. Nah itu dia. Kan saya nanyanya kan gitu harus apa enggak. Iya. Kalau kalian nggak harus ya. Nggak harus. Jadi dilihat lagi ya. Oke. Nah, nih kita udah ngomong panjang lebar nih. Nah, ada pesan-pesan ya untuk Sobat Libby 69 mengenai tema di film ini yang kita angkat hari ini. Siapa dulu nih? Aska dulu apa Nasnir? Siapa dulu? Gue dulu kali ya. Ya, boleh. Banting-banting banget kalau gue ngomong habis lu. Iya. Know your risk sih intinya itu, tahu resikonya. Kayak apapun itu pasti kan ada resikonya. Misalkan kita sendiri tahu apa ya plus minus tuh pasti ada. Ya maksudnya semua tuh diciptakan tuh berpasang-pasangan gitu. Kalau lu ngerasain enaknya pasti nggak ada enaknya kayak gitu-gitu. Kalau lu melakukan ini pasti ada dampaknya, pasti ada efek sampingnya. Ya kayak itu tadi, karena semalam rusak semua tuh masa depan ke depannya mau kayak gimana. Jadi know your risk. Tontonlah film 2 Garis Biru begitu supaya anak-anak SMA tahu nih apa yang akan kejadian kalau misalnya kalian hamil duluan kali ya bahasanya. Iya gitu. Ya gitu aja. Kalau Nasrin gimana Nasrin? Kalau aku ya 2 Garis Biru ini salah satu film yang kayaknya harus banget ditonton sama anak-anak seumuran ya. Sebenarnya aku mungkin SMA segala macem untuk ya ngerti resiko kali ya. Berbuat sesuatu harus ngerti resikonya gitu. Karena ya bener, jadi kurang lebih sama nih. Cuma maksudnya intinya dari hal sekecil itu gitu ya, dampaknya tuh bisa macam-macam gitu. Kalau misalkan nggak pikir panjang gitu, ini nih lihat aja lah 2 Garis Biru nih gambarannya gimana bingung-bingungnya sampai ending kan kita juga dibikin bingung ya kayak terus gimana nih yaudah berarti Dara ke Korea terus gimana dihidupinnya gitu kan, terus gimana sekolahnya Bima segala macam itu kan jadi kita ditinggalkan dengan banyak pertanyaan ya. Jadi menurut aku 2 Garis Biru tuh cocok banget ditonton sama anak-anak seumuran ya untuk jadi edukasi juga, untuk jadi edukasi dari resiko pergaulan bebas gitu. Dan sebenarnya ini film masih terlalu ringan sih. Iya. Karena kita nggak tahu tuh pas si Bima pulang bawa bayi kehidupannya seperti apa tuh. Pas waktu kerja sama bapaknya aja dia lagi main game aja disuruh belajar yang ngoceh-ngoceh. Saya ini kan kerja, saya yang capek nih istilahnya. Iya. Oke. Jadi menarik sekali nih bahasan hari ini nih ya. Iya.
Nasnin sama Aska, thank you banget nih jadi kita yang thank you nih. BB69 nih. Nah, Makasih kalau banyak. kalau mau follow IG kalian masing-masing atau IG podcast kalian kemana nih? Siapa dulu? Kita jadi gak bilang siapa dulu. Kalau IG podcast ada di Your Number One Film. Kalau IG pribadi ada di @nfmalano itu. Oke. Iya. Kalau Aska? Apa IG saya? Boleh. Kalau mau kasih tahu IG kamu boleh, atau mau kasih atau IG yang Your Number One Podcast aja. Iya, pokoknya kalau perihal podcast kita sendiri sih, jujur kita masih menentukan gitu jadwal rutin untuk uploadnya kapan. Jadi buat tahu detailsnya, kapan kita up-nya, teaser next episode, kalian bisa banget cek Instagram kita di @yournumber1film. Tadi juga udah di-mention sama Nasnin. Di situ tuh kita update semuanya, termasuk updatean perihal film-film. Nah, itu yang pegang Nasnin. Jadi kalau mau gombal boleh banget di DM. Atau mau request film gitu boleh ya? Iya, boleh. Ayo film lah. Atau request mau jadi tamu boleh gitu ya? Boleh. Boleh banget. Kebetulan kita juga sering collab juga, guest star juga. Jadi kalau kalian ada ide-ide film atau mungkin TV series yang ingin dibahas, silakan hit us up di @yournumber1film atau di @nfmalano dan @azka pakai Z IDR gitu. Oke. Thank you banget nih untuk Aska, untuk Nasnin. Pertama sukses untuk sekolahnya dulu nih, karena akan prioritas dari segala prioritas ya sekolah ini ya. Ya segala macam ya, apalagi zaman COVID ini kan pembelajaran kan harus mulai beradaptasi dengan metode baru ya. Iya betul. Seperti itu. Terus yang kedua itu untuk podcastnya semoga makin maju nih. Terus bahasanya juga memang keren-keren. Saya sih acungin jempol sih, dan thank you. berkarya, dan memang ya kalian memang punya ciri khas sih, podcast kalian punya ciri khas. Dari Nasnin dan Aska juga celotehannya juga cukup khas sih kalian sih. Itu yang membuat kalian nilai plus kalian di situ. Thank you. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih nih untuk collabnya, dan nanti lain waktu kalau saya undang jangan sungkan-sungkan ya. Iya, kita nih yang thank you banget sama Mas Bibi. Udah padahal kita jadwalnya mau collab mundur terus karena kesibukan. Ada. Laga banget kita nih yang penting. Oke. It was such an honor bisa jadi bintang tamu di BB69 Podcast. Jadi buat audiens BB69 juga jangan lupa cek Your Number One Film Podcast. Pastinya. Oke, kalau gitu nanti untuk para sobat BB69 jangan lupa ikuti episode-episode selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang berbeda pula. Oke, see you. See you, thank you.